bersama kami di podcast Pers BD bersama saya Sri Nadi dan rekan saya. Halo semua, aku Nanda. Nah, kali ini di episode 27 kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak dari Koperasi. Bapak, perkenalkan diri dulu, Bapak. Ya. Terima kasih, Dek. Sebelum kita bincang-bincang ya, kita perkenalkan diri dulu. Saya Ketut Saban. Bapak Ketut. Ya. Alamat dari Sabo Blawatuh. Dan juga alumni di sini. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 1987. Wow. Udah lama sekali ya, Kak ya. Orang tua kita belum lahir. Sekarang berbahagia sekali ketemu ya seperti cucu-cucu sebenarnya sekarang ini. Iya, benar banget, Pak. Bagaimana kabarnya, Bapak? Astung karo baik-baik, sehat semua keluarga gitu. Oke, terima kasih Bapak sudah mau diundang ke podcast kami. Dan saya ada pertanyaan satu, yaitu apa sih yang membuat Bapak itu memilih untuk membuat koperasi? Oke, berlatar belakang dari Iya. pengalaman sebenarnya. Pengalaman yang tentunya akan kita kembangkan lebih aktual, ya, lebih berkelanjutan tentunya. Karena setelah tamat dari SEMEA dulu ya, Iya, namanya SEMEA ya, Kak ya. ya. Itu kita coba mengabdikan diri kepada perusahaan yang mana itu di PT Kresna Karya Bali dulu. Nah, setelah itu ada 3 tahun di sana, kita lebih gini lagi, kembali ke jati diri. Cocoknya saya di mana gitu. Karena itu dari pengalaman kita, lulusan akuntansi ya, tata buku, sekarang ada akuntansi ya. Akuntansi benar ada akuntansi. Iya, Ya. akuntansi. Nah, itu mindset kita, saya harus bisa mengimplementasikan akuntansi di perusahaan gitu. Mau tidak mau saya harus kejar itu gitu. Karena biar sesuai dengan latar belakang pendidikan. Oh, ternyata itu lain kan. Lain. Kita harus mensinergikan dari aspek-aspek yang lain. Gitu. Artinya tidak cukup. Sehingga kita mulai Buana berhenti di Kresna Karya, lanjut ke BPR, Bank Perkredit Rakyat. Di situ kita 10 tahun. Kebetulan begitu masuk di BPR itu mendapatkan tawar kerjasama dari Bank Indonesia. Waktu itu programnya kalau tidak salah PHBK, hubungan bank dengan proyek hubungan bank dengan kelompok. Kita membentuk kelompok di ceritanya, bahkan nyatanya gitu. Sudah itu kita kerjasama sampai 5 tahun BPR tersebut, 98 atau 97 kita akhiri. Nah, setelah itu kita Pak sendiri akhirnya lebih care lagi dengan mengimplementasikan kelompok-kelompok ini, karena itu seiring dengan keinginan gitu ya, keinginan, sehingga itu kita akhiri di BPR tahun 2002, mulai membentuk koperasi. Koperasi itu dibentuk tahun 2003. Berarti Gitu. itu awal mula dari awal karir Bapak ya? Ya, di situ awalnya, kita akhiri di BPR, setelah itu langsung terjun ke koperasi. Ingin mengimplementasikan juga, karena itu ada ketertarikan. Ini loh, dampak sosialnya luar biasa gitu. Waktu itu belum juga koperasi seperti sekarang ya. Yang munculnya setelah itu bersamaan kayaknya kita bentuk koperasi di Gianyar. Semua itu banyak tuh mendapat badan hukum koperasi yang didanai oleh
pemerintah waktu itu. Di sana kita hidup berdampingan dengan koperasi-koperasi Banjar. Tapi kita tidak sinyalir juga banyak koperasi Banjar yang vakum gitu. Nah di situ itu sekedar berbicara kenapa ketertarikan menjawab pertanyaan Iya. tadi ya. Mungkin Bapak ada seseorang yang terlibat, misalkan teman atau saudara yang terlibat juga membangun koperasi ini? Kita sebenarnya koperasi Buana Sarulo itu kita dirikan, maaf bukannya bagaimana, itu adalah bermula dari klien atau golongan atau kelompok keluarga. Oh, keluarga. Betul. Kenapa saya harus mengajak keluarga? Karena di koperasi itu ada asas kekeluargaan gitu juga, Iya, kan gitu kan. Nah sehingga gitu kita up dulu keluarga dulu, bagaimana kita membangun ekonomi keluarga dulu untuk kepentingan keluarga. Nah sehingga itu pendirian kami di Koperasi Buana Sarulo itu bukannya KSP ya, koperasi serba usaha dulunya. Serba usaha berarti memiliki peluang untuk membuka sektor-sektor bisnis, core bisnis lain ya. Apa itu retail, apa itu simpan pinjam, apa itu jasa, termasuk juga transportasi. Itu kan KSU multi lah. Itu sehingga kami sekeluarga mendirikan koperasi, mengadakan rapat pembentuk koperasi itu di tanggal, harinya sudah lupa, tanggal 15 Mei 2003 yang lalu, dengan anggota dari klien di Bono sampai Sabo itu dapat anggota 33 orang gitu. Itu yang support dari keluarga ya. Keren sekali ya. Iya, keren banget Dari sih, Kak. 2003 lah, kita belum lahir ya. Iya, belum lahir sama sekali. Ya. Sudah. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Nanda mau nanya nih, apa sih layanan atau usaha utama Bapak di koperasi itu? Layanannya? Tentu layanan karena berbasis di kita core-nya adalah serba usaha dulu. Kami pertama untuk mencoba satu membuat retail kecil-kecilan. Yang kedua simpan pinjam. Ya, simpan pinjam waktu itu karena kita masih kecil, bagaimana kita kecil tapi keinginan modal kita lebih, sehingga itu simpanan koperasi itu kan modalnya adalah dari simpanan pokok anggota kan begitu. Simpanan pokok anggota, sudah itu simpanan wajib anggota, lalu ada lagi simpanan khusus dari anggota. Nah sehingga kan di kita itu dulu tinggi akhirnya menerapkan simpanan 1 juta kalau tidak salah. Kalau 1 juta semuanya ikut berarti kan cuma 33 juta simpanan pokok. Tambah simpanan wajib waktu itu kalau tidak salah itu 5.000 per bulan atau 60.000. Kita biasanya tarik setahun biar tidak repot membukukan 5.000 gitu. Sehingga kita tarik awal triwulan pertama harus selesai simpanan pokok, simpanan wajibnya. Berarti kita tambah modal. Itu. Nah, lanjut kita sesuai dengan pertanyaan tadi, ya satu-satunya adalah core bisnis dari KSU Buana Sarulo dari tahun 2003 sampai 2016 gitu, itu kita akan melakukan perubahan anggaran dasar. Itu cuma di simpan pinjam yang lebih dominan, karena juga satu dari pengurus seperti Bapak ini kan sumber pengalamannya adalah di bank, mau tidak mau itu yang fokus untuk
di simpan pinjam karena simpan pinjam identik dengan usaha mirip-mirip dah dengan bank kan begitu kan. Itu dari KSU yang multi jenis itu kita cuman 2 aja yang bisa kita jalankan, simpan pinjam dan retail toko kecil-kecilan gitu. Oke, ternyata banyak juga jenis layanan yang Bapak berikan kepada masyarakat ya. Iya. Nah dari yang Bapak tadi jawab tadi itu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Iya. Apa strategi koperasi dalam meningkatkan partisipasi aktif anggota dalam kegiatan koperasi? Nah, sebenarnya koperasi itu bisa berjalan dengan baik apabila itu di koperasi ada 7 prinsip yang harus dijalankan dengan baik. Tidak serta-merta prinsip itu sekedar slogan biasa. Di situ ada pertama itu prinsipnya keanggotaan itu sukarela dan terbuka. Itu yang pertama. Dulu waktu mungkin pada saat Pak melakukan membentuk koperasi agak tertutup sedikit kan karena dari klien kan gitu kan. Iya, betul. Seolah-olah ada membatasi di situ. Nah, tapi dengan kita membaca prinsip koperasi ini mau tidak mau kita harus membuka diri gitu. Membuka diri sehingga itu dituntut juga untuk pengembangan usaha koperasi itu. Kita kan akan ingin seperti pot ya atau tumbuhan dalam pot kan begitu kan, hanya itu saja perkembangannya. Nah, sehingga itu kita harus berikan keleluasaan kepada masyarakat untuk berkoperasi. Karena prinsip yang pertama itu adalah keanggotaan itu sukarela dan terbuka. Terbuka untuk siapapun, tidak memandang ras, siapapun. Bahkan sekarang pun maaf, orang muslim, orang apapun kita masuk jadi anggota. Itu keterbukaan kita. Bukan dari klien sekarang kan. Itu. Yang kedua adalah pengelolaan koperasi ini secara demokratis. Anggota itu mengontrol sebenarnya perjalanan koperasinya. Sehingga di koperasi itu ada rapat anggota. Rapat anggota itu terdiri dari 3 sesungguhnya, ada rapat anggota, 2 rapat anggota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban, rapat anggota untuk sesaat untuk melakukan suatu perubahan di kelembagaan, membahas tentang aturan-aturan mungkin. Yang ketiga adalah rapat luar biasa. Nah, rapat luar biasa ini yang bisa ya membuat suatu perubahan yang signifikan. Karena rapat luar biasa itu diperlukan apabila terjadi pergeseran pengurus karena tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik, sakit dan lain sebagainya. Itu harus ada pergantian pengurus sebelum jangka waktu. Itu harus masuk di rapat anggota. Sudah itu pada saat kita membicarakan demokrasi, pengelolaan dan demokrasi, siapapun boleh duduk menjadi anggota pengurus. Adik-adik nanti kalau ingin berkoperasi membuat nyimpan uang, simpan pokok, simpan wajib, sudah berhak menjadi pengurus koperasi asalkan memenuhi kriteria. Tidak asal-asalan gitu kan. Punya kemampuan menggerakkan organisasi, punya kemampuan di dalam memanage usaha terutama simpan pinjam atau yang lainnya gitu. Yang ketiga, di koperasi SAU itu bisa diberikan kepada seluruh anggota. Gitu. Beda kan? Kalau adik misalnya nanti ada orang tua itu misalnya mempunyai tidak ikut berkoperasi atau menyimpan atau minjem di bank itu misalnya.
apa yang dah didapat orang tua? Kan cuma pelayanan kan. Iya benar. Iya, benar Paling-paling banget, kalau Pak. sudah bagus itu kita diberikan suatu penghargaan berupa apa. Kalau di koperasi ini adalah bagian dari SAU itu diberikan kepada anggota. Tentunya sesuai dengan dengan modal yang dia miliki yang disetor di koperasi. Yang kedua, partisipasi anggota. Karena di koperasi itu adalah anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa. Koperasi itu tidak kemana-mana sebenarnya mencari pelanggan. Karena anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa. Pengguna jasa itulah pelanggan. Gitu. Dan itu hasilnya dikembalikan ke anggota. Dan untung koperasi itu dikembalikan anggota dengan perbandingan seperti apa yang Pak sampaikan tadi. Gitu. Jadi dari dalam strategi ini sudah terencana sangat matang. Oke. Gimana Nanda, ada pertanyaan lagi? Ada sih. Apa sih Pak tantangan terbesar yang dihadapi koperasi dalam pengelolaan keuangan atau persaingan usaha saat ini? Persaingan kalau saat ini sih memang karena kita berani mengambil risiko koperasi membuka usaha itu dengan skala risiko tinggi, yaitu kan risiko tinggi, simpan pinjam itu risiko tinggi ya, segala risiko itu ada di sana. Sedikit kita menyalahgunakan kebijakan akan terjadi sesuatu. Nah, kalau di koperasi, kembali ke koperasi, selama anggota itu loyal, ya, selama anggota itu loyal dan selama kita sebagai pengurus itu transparan, menyampaikan laporan usahanya setiap tahun, ya, itu akan nyaman-nyaman saja, gitu. Ini adanya, ini perlunya itu kalau bahasa kerennya sekarang good governance kan. Bagaimana kita betul-betul bisa menunjukkan tata kelola yang baik, akuntabilitasnya seperti apa. Kalau yang lain itu sudah di koperasi itu sudah semuanya. Kalau memang betul-betul kita bisa tata kelola koperasi itu dengan baik dan benar. Nah, itu seperti apa yang 7 prinsip koperasi itu harus dijalankan semua. Termasuk kemandirian koperasi. Kemandirian koperasi yang keempat itu adalah bagaimana koperasi itu bisa menolong dirinya sendiri, tidak seperti merengek-rengek, oh kurang bantuan, kurang uang, kurang ini, atau minta kepada pemerintah begitu, cari bantuan, itu banyak. Yang dulunya itu koperasi identik dengan untuk mencari bantuan, sekarang kan tidak ada seperti itu. Itu kita harus mandiri, usaha kita harus mandiri, tidak ada ketergantungan. Termasuk di Buana Sarula pun kita betul-betul menjaga kemandirian kita, gitu. Nah, itu yang kelima itu ada pendidikan keanggotaan. Anggota juga perlu disupport dengan pendidikan, meskipun saat ini kita pendidik itu tidak selalu duduk dalam suatu ruangan. Dengan langsung pun kita memberikan suatu arahan itu bisa. Dan kerjasama dengan koperasi, antar koperasi. Seandainya itu kita sudah memberikan memperlihatkan kinerja yang bagus dengan teman-teman koperasi, saya rasa itu tidak akan menjadi suatu gesekan, gitu. Bahkan itu pentingnya kita bekerja sama, tapi menimbulkan asas keterbukaan, gitu. Itu sesungguhnya itu prinsip 7 prinsip koperasi itu dijalankan, saya rasa tidak ada halangan untuk hambatan koperasi itu tidak akan maju. Kalau satu pun tidak akan dijalankan, pasti akan bermasalah. Contoh, pada saat kita butuh gitu misalnya, Pak sekarang kan boleh katakan nyaman-nyaman ya. Saat kita butuh, mungkin sebelum 2012 Pak kadang-kadang perlu duit yang begitu banyak, karena anggota ada yang melaksanakan
jual beli sapi pada saat Idul Adha. Itu sampai saat ini pun kita butuh dalam hitungan bulan, 1 bulan itu sampai 5 miliar. Sekarang 5 miliar kan. Dulu itu ya karena dalam konteks kecil waktu tahun 2014 itu 2 miliar. Di mana kita cari? Makanya kita harus connect koperasi 1, koperasi 2, koperasi 3 sehingga kita bisa menutupi kebutuhan anggota. Kita janji ya harus tepati, tidak boleh. Itu buktinya begitu kita pinjam sama teman simpan berjangka atau deposito sebulan saja saya ambil sekian. Sebulan ya sudah aja dilunasi pembayaran sapinya ya kita kembalikan. Bahkan kita suruh bawa di sana, enggak, itu pentingnya kita sudah terpenuhi. Nanti kalau perlu lagi tolong bantu. Kalau tidak salah itu sampai 3 tahun Pak ada kerjasama begitu dengan koperasi yang lain. Saya kebutuhan anggota itu terpenuhi. Sekarang sampai 5 miliar kok pada saat 1 Idul Adha. Mana kita cari kecuali kerjasama begitu. Iya, Nah itu kerjasama. ya, itulah pentingnya kita harus membuka diri. Yang bekerja sama ya jelas kita harus buka diri ya. Ini keadaan kita seperti ini, laporan kita seperti ini, jangan ditutup terus laporannya, tidak mau tahu. Kan tidak bisa seperti itu kan. Iya, betul. Ya, betul Pak. Keterbukaan gitu. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Untuk Kak Sri Nadi ada pertanyaan lagi? Oh iya Pak, mungkin dari pemirsa penasaran Pak, kenapa Bapak bisa membuat nama Buana Saridula Nike sebagai nama untuk koperasi? Waduh, ini pertanyaan yang sebenarnya dari mana pertanyaan tuh? Tidak ada pertanyaan lain kan? Tidak ada saya sisipi harus ini tanya, tidak kan? Itu pertanyaan spontan ya. Iya, spontan. Sesungguhnya Pak itu tahunya setelah 2 kali RAT baru ketahui Buana Saridula itu apa. Sebelumnya ya sebagai orang Bali ya kita tetap memberikan suatu mencari kepada yang betul-betul yang paham gitu lah, sehingga kita istilahnya meluaskan nama gitu. Semuanya ada Sedano, Arto dan lain sebagainya dulu gitu kan. Kita tawarkan ini cocok, sama sekali tidak ada yang cocok. Waduh. Cocok, coba pakai aja nama Buana Saridula. Jadi itu, Saya tidak paham itu arti Buana Saridula, tidak tahu sesungguhnya 2 tahun rapat anggota, bahkan banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini dulu. Setelah 2 tahun kita mulai pelajari apa sih sesungguhnya Buana Saridula. Ada Buana Saridula, ada yang sedana arta sedana apa gitu misalnya kan. iya. Kenapa muncul angka itu, nama itu? Nah, ternyata setelah kita tanyakan lagi, bedah lagi, bahwa itu ada kaitan satu dengan yang pembentukannya. Yang membentuk, karena muncul dari klaim, dari soroh terah, ya, terah gitu ya. Kebetulan sebagian besar Perintis Koperasi ini terah Arya Kutawaringin dan Kubon Tubuh gitu. Sehingga dia Pak pun di situ akhirnya bahwa ada Bisamo dari dalam waktu itu setelah Arya Kubon Tubuh itu memakai petulangan macan Islam. Ternyata Saridula itu adalah macan. Jadi begitu ya Pak ya? Buana itu ya alam, artinya begini akhirnya kita kupas. Oh ternyata begini loh makna dari itu. Alam itu tidak akan bisa lestari, macan itu tidak akan terlestari, alam itu tidak akan lestari, atau hutan itu tidak ada lestari kalau tidak ada macan. Begitu juga macan. Macan tidak akan hidup apabila tidak ada alam. Gitu. Itu.
Jadi maknanya itu sangat dalam sekali Sangat ya, dalam Pak. sekali ya. Kalau di filosofi kan lagi unsur-unsur harimau atau macan itu kan semuanya ya. Bagaimana kefleksibelan di dalam mencari anggota. Kalau kita di koperasi, kalau di anu kan tentunya cari mangsa kan begitu kan, dia harus fleksibel kan gitu. Kalau di koperasi kefleksibelan di dalam membina anggota lah, menerapkan produknya lah, kan gitu, fleksibel kan gitu kan. Kegunaannya biar berguna kepada anggotanya kan gitu kan. Iya, bermanfaat untuk sesama. Iya betul, tidak akan memangsa anaknya kan begitu kan. Iya, Iya, bener banget Pak. Sejelek-jeleknya koperasi jangan sampai merugikan anggota. Itu implementasi yang luar biasa pada macan itu. Lanjut juga, kecuali keadaan bahaya, dia akan baru mengeluarkan cakarnya. Kayak gitu kan? iya. Ya, kali dia akan melihatkan cakarnya, kecuali betul-betul bahaya kan gitu. Nah itu dari kenapa pakai nama Buana Sadulo gitu ya. Ya itu namanya pertanyaan yang bagus ya. Ya apa lagi? Oke, karena sudah diakhiri dengan pertanyaan yang tadi. Nah, apa sih kesan dan pesan Bapak diundang ke podcast kami sebelum mengakhiri podcast ini? Iya, tentunya dengan diundangnya ke podcast ini bisa memberikan suatu dampak. Pertama kepada adik-adik kita untuk betul-betul keluar dari sekolah, apalagi berstatus kepala sekolah kejuruan. Mari kita membangun usaha ya. Jangan sebagai, kalau bisa sih membangun usaha, jangan sebagai pencari kerja. Ada tetap ayo kalau bisa sebagai pencipta kerja. Astungkara ya. Baru banget Kak. Itu harapan. Sudah itu harapan kita, karena Pak juga dapat tugas yang luar biasa di koperasi di Gianyar, kebetulan sebagai ketua Dekopin, meskipun tahun ini berakhir gitu, misalnya ketua Dekopin, saya menaungi asosiasi koperasi yang ada di Kabupaten Gianyar. Itu ada di Gianyar itu ada 1.295 koperasi badan hukum, ditambah koperasi merah putih lagi 66, berarti 1.350-an koperasi. Nah inilah salah satu dari keinginan kita, ingin membuat koperasi ini betul-betul kuat. Nah tentunya dari adik-adik sendiri nanti ya, mari kita gaungkan koperasi sehingga koperasi itu betul-betul sebagai bagian dari usaha yang telah direkomendasi, bahkan sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar kita pasal 33 itu ya. Perekonomian disusun asas dasar kekeluargaan kan. Itulah sesungguhnya inti dari keberadaan koperasi itu sendiri. Iya. Gitu. Koperasi itu sangat bermanfaat ya, apalagi Iya, Kak. untuk kita yang kehidupannya bersosial. Iya, bener banget Kak. Nah, sekarang kita juga garis bawahi koperasi, makanya koperasi kita suruh lagi naik grade-nya biar tidak mengelola koperasi itu tidak seperti zaman lalu kan. Iya. Pembukuannya masih pakai buku tabel aris dan lain sebagainya. Sebagian besar masih ada koperasi seperti itu. Kita harus mulai masuk ke ranah digitalisasi. Karena digitalisasi atau di media sosial terutama sekarang ya, siapa yang akan kuat pegang itu? Benar Itu sekali. yang akan lebih kelihatan. Kita harus jangan sampai mengabaikan nanti gen sekarang ini. Kita harus menyesuaikan. Pak sudah buka semua.
kita generasi yang lebih milenial ini sudah masuk ke koperasi, gitu. Karena itu akan menjadi bagian kelanjutan dari koperasi. Kalau kita masih orang-orang yang lalu seperti itu di umurnya bapak gitu misalnya, gunakan HP aja udah sulit kan. Digitalisasinya tidak sepotong lagi sekarang. Harus terintegrasi semuanya. Nah makanya kalau dia misalnya dari anggota koperasi Buana dulu, nanti ya apapun bisa dilihat lewat barang ini. Genggaman tangan. Ya, gitu. Semuanya harus kita manfaatkan. Gitu. Nah makanya selanjutnya harus kita pasar itu pola pemasarannya juga harus beda, harus masuk di media sosial. Gitu. Itu sih. Jadi harapan besar untuk Bapak untuk mengembangkan koperasi ini menjadi lebih maju lagi ya Pak ya? Ya pasti, siapapun akan berkeinginan tetap koperasi usahanya akan lebih berkelanjutan dan makin besar lagi. Meskipun konteks sekarang baru 53 miliar itu, kita juga harus ingin yang lebih kan? Iya betul. Tidak cukup di angka 50 miliar, tidak cukup. Buktinya dari 24 juta menjadi 53 miliar kan, ini merupakan suatu perjuangan. Kita harus betul-betul semangat berjuang untuk melakukan pertumbuhan yang berkelanjutan. Gitu. Anggota juga demikian. Dari anggota 33 menjadi 2000. Gitu. Berarti kan sudah meningkat. Nah tentunya susahnya luar biasa membina anggotanya. Iya. 2000-an, ada inginan begini, ada inginan begitu gitu. Akhirnya ya satu-satunya cara adalah untuk mengharmonisasikan keinginan A, keinginan B itu ada di rapat anggota. Iya. Sehingga satu mau, itu kan demokrasi kan. Iya benar. Ya benar Gitu. Pak. Ya baik Bapak, terima kasih. Untuk kakak ada pertanyaan lagi? Udah sih Ada? cukup. Mungkin dari di belakang layar mungkin ada Ada. pertanyaan buat Bapaknya sebelum diakhiri. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke, jadi teman-teman itu adalah kenapa kita sangat penting mengundang Bapaknya di sini karena ilmunya sangat bermanfaat untuk kita nantinya Iya, ya kan. iya, Mbak. Terima kasih Bapak Iya. sudah mau diundang ke podcast Iya. kami.